Rodri sebut Italia kandidat juara Piala Eropa 2024. Spanyol bergabung dalam grup B pada Euro 2024 kali ini. La Furia Roja akan bersaing dengan Kroasia, Italia, dan juga Albania. Kroasia punya riwayat merepotkan. Mereka adalah runner-up dan juga peringkat ketiga pada 2 Piala Dunia terakhir. Sebaliknya Italia absen dalam 2 pertandingan Piala Dunia. Namun mereka adalah juara bertahan Piala Eropa 2022. Rodri melihat Italia mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi Gliazzurri tetaplah Gliazzurri. Tak bisa dianggap enteng di turnamen besar seperti Euro 2024. Harry Kane ingin Cole Palmer masuk dalam skuad Inggris untuk Euro 2024. Kapten timnas Inggris yakni Harry Kane mendesak pelatih The Three Lions yakni Gareth Southgate untuk membawa Cole Palmer ke Euro 2024 di Jerman nanti. Palmer masuk ke dalam skuad sementara The Three Lions yang beranggotakan 33 pemain setelah menjalani musim pertama yang sensasional di Chelsea, di mana ia berhasil mencetakkan 24 gol dan membuat 13 assist dari 39 pertandingan. Ragukan kualitas skuad Barcelona jadi alasan Xavi dipecat. Presiden Barcelona Joan Laporta mengatakan bahwa ia memutuskan memecat pelatih Xavi Hernandez setelah mantan gelandangnya tersebut mengatakan keraguannya terhadap kualitas skuadnya saat ini. Xavi Hernandez ragu kedalaman skuadnya saat ini mampu bersaing di jalur juara La Liga dan juga Liga Champions. Naby Keita dinobatkan sebagai pemain paling mengecewakan di Bundesliga. Pada musim pertamanya di Werder Bremen, Keita hanya bermain sebanyak 5 kali dan hanya 1 kali sebagai starter. Kegagalan itu memuncak setelah pemain asal Guinea tersebut terpilih sebagai pemain paling mengecewakan di Bundesliga musim ini. Sebuah predikat yang dipilih berdasarkan hasil suara para pemain yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Dalam survei yang dilakukan oleh Kicker, Naby Keita memperoleh 25,6% suara. Pepe Marotta jadi presiden baru Inter Milan. Inter Milan punya presiden baru pengganti dari Steven Zhang. Nerazzurri mengangkat Pepe Marotta yang sebelumnya menjabat sebagai CEO. Seperti yang diketahui, posisi dari presiden Inter kosong setelah kepemilikan klub beralih dari Sunny Group menuju Oaktree Capital pada 2 pekan yang lalu. Oaktree punya cara untuk menjaga agar Inter Milan tetap stabil secara prestasi dan juga ekonomi. Maka kini ditunjuklah Marotta yang selama ini jadi orang kepercayaan Zhang sebagai operator dari klub. Gara-gara judi, Lucas Paqueta terancam sanksi larangan bermain seumur hidup. Gelandang West Ham United yakni Lucas Paqueta dikabarkan terancam sanksi larangan bermain seumur hidup karena terlibat aktivitas judi. Kini ada kabar terbaru terkait kasus judi Lucas Paqueta. Kabarnya pemain kidal ini terancam mendapatkan sanksi jauh lebih berat yakni larangan bermain seumur hidup. Kabar ini dilansir oleh The Sun. Mereka menyebut bahwa FA ingin menjatuhkan sanksi itu setelah adanya detail yang baru yang muncul terkait kasus barunya tersebut. Kylian Mbappe gabung Real Madrid, Barcelona ketar-ketir. Kylian Mbappe sudah bergabung dengan Real Madrid dan Joan Laporta mengakui bahwa kepindahan Mbappe ke Santiago Bernabeu bukanlah kabar yang bagus bagi Barcelona. Sebagai penggemar Barca, itu bukan berita bagus melihat Mbappe menuju Madrid, kata Laporta via Fabrizio Romano. Uang Arab Saudi terlalu menggoda di mata Kevin De Bruyne. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne buka suara terkait rumor ia akan pindah ke Arab Saudi. Ia mengakui bahwa ia akan mempertimbangkan serius opsi tersebut. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, De Bruyne kemudian menjawab, "Di usia saya sekarang saya terbuka dengan semua opsi yang ada," buka De Bruyne kepada HLN. De Bruyne belak-belakan menyebut bahwa klub Arab Saudi siap memberikan gaji yang sangat tinggi untuk dirinya. Itulah mengapa De Bruyne mengaku bahwa ia mempertimbangkan serius untuk pindah ke sana. Kai Havertz sebut tinggalkan Chelsea itu keputusan yang tepat. Gelandang serang Arsenal yakni Kai Havertz bersyukur memutuskan pindah ke sisi utara kota London. Ia menyebut kepindahannya dari Chelsea itu adalah keputusan yang bagus untuk karirnya. Havertz mengakui bahwa ia bisa bangkit karena lingkungan sekitarnya di Arsenal. Ia menyebut bahwa ia mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekan dan juga staf pelatih sehingga ia mampu tampil maksimal.
Enzo Maresca pertahankan Robert Sanchez. Pelatih baru Chelsea Enzo Maresca dilaporkan mulai mengatur rencana transfernya di musim panas ini, dan salah satu kebijakan yang akan ia ambil adalah mempertahankan Robert Sanchez. Fabrizio Romano melaporkan Enzo Maresca sudah berkomunikasi dengan manajemen Chelsea agar mereka tak melepas Sanchez di musim panas ini. Maresca dikabarkan sangat menyukai Sanchez. Ia menilai gaya bermain sang kiper sesuai dengan gaya permainannya. Arsenal bakal uangkan Eddie Nketiah di musim panas ini. The Sun melaporkan bahwa Arsenal siap berpisah dengan Eddie Nketiah. Mereka berencana untuk bisa menjual sang pemain jika ada tawaran yang tepat dan juga bagus. Menurut laporan tersebut, Arsenal memang berencana untuk bisa membeli striker baru di musim panas nanti. Mereka butuh striker tajam yang bisa menjadi andalan di lini serang mereka, dan situasi ini membuat posisi Nketiah bakal semakin tersisih di skuad Arsenal. Jadi ketimbang Nketiah hanya jadi penghangat bangku cadangan, Arsenal kini memutuskan untuk menjualnya di musim panas nanti. Berlian muda ini putuskan pergi dari Manchester United. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan akan kehilangan salah satu pemain muda berbakat mereka. Sosok Omari Farson memutuskan untuk pergi dari skuad Setan Merah. Disampaikan oleh Fabrizio Romano, Farson tidak mau melanjutkan karirnya di Manchester United. Ia merasa ia lebih baik pindah karena ia ingin bermain secara reguler di musim depan. Ia pergi juga karena kontrak sang pemain habis di akhir Juni 2024 ini. Manchester United batal rekrut mantan rekan tim dari Rasmus Højlund. Manchester United dikabarkan mengubah strategi mereka di musim panas ini untuk mendatangkan Georginus Calvini. Mereka memutuskan untuk tidak mendatangkan sang bek Atalanta tersebut di musim panas. Dilansir oleh Gazzetta dello Sport, Manchester United tidak tertarik mendatangkan Calvini karena sang bek mengalami cedera yang cukup parah. Mereka akan mengamati perkembangan sang bek di musim 2024-2025 dan mereka akan melihat apakah sang bek bisa kembali ke performa terbaiknya usai pulih dari cederanya tersebut. Al Nassr siap jadikan Bruno Fernandes penjualan termahal Manchester United. Klub Arab Saudi Al Nassr dilaporkan benar-benar serius ingin mendatangkan Bruno Fernandes. Al Nassr siap membayar harga yang sangat mahal untuk bisa mendatangkan kapten MU tersebut. Dilansir oleh Offset, mereka menyiapkan tawaran yang sangat besar untuk bisa mendatangkan sang pemain asal Portugal itu. Mereka dikabarkan akan menyetorkan dana sekitar 150 juta euro untuk bisa memboyong pemain MU tersebut. Jika Manchester United menerima tawaran dari Al Nassr itu, maka Setan Merah akan mencatatkan rekor baru dalam penjualan pemain. Setan Merah mendapatkan pemasukan tertinggi kala menjual Ronaldo dengan harga sekitar 94 juta euro. Fabrizio Romano menyebut bek tengah Manchester United berasal dari Portugal. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan bocoran mengenai siapa bek tengah yang akan didatangkan MU di musim panas. Ia menyebut bahwa saat ini Manchester United mulai fokus untuk mendatangkan Gonçalo Inácio dari Sporting Lisbon. Menurut laporan dari Romano, Manchester United juga meminati Inácio karena harganya yang tidak terlalu tinggi. Manchester United disebut bisa mengamankan jasanya di angka kisaran 60 juta euro. Jadi Setan Merah mempertimbangkan serius untuk bisa mendatangkan sang pemain. Menurut kabar yang beredar, Manchester United juga mengincar bek timnas Portugal yang lain. Setan Merah berminat untuk bisa mendatangkan bek tengah milik Benfica yakni Antonio Silva. Alisson dapat tawaran dari klub Arab Saudi. Ada kabar kurang bagus datang bagi Liverpool. Kiper andalan mereka yakni Alisson Becker dilaporkan jadi target transfer serius klub Arab Saudi. Tim Talk melaporkan bahwa klub dari Arab Saudi dikabarkan siap memberikan gaji yang sangat besar untuk Alisson. Meski nilainya tidak diungkapkan, namun laporan itu juga mengklaim bahwa tawaran kontrak klub Arab Saudi itu beberapa kali lipat lebih tinggi daripada gaji sang kiper di Liverpool. Liverpool dapat kabar bagus
dalam perburuan Koopmeiners. Performa apik dari tim Koopmeiners membuat beberapa klub terkesan kepada dirinya. Selain Liverpool, ada juga raksasa Serie A Italia yakni Juventus. Kini ada kabar positif bagi Liverpool terkait perburuan dari tim Koopmeiners. Juventus diklaim menghentikan sementara perburuan gelandang 26 tahun itu. Dan Fabrizio Romano mengatakan Juventus perlu melego pemainnya terlebih dahulu sebelum membeli pemain baru. Jadi untuk saat ini Liverpool dikabarkan menjadi yang terdepan dalam perburuan tim Koopmeiners. Wataru Indo tidak cukup, Liverpool siapkan banyak duit demi cari gelandang tengah yang baru. Liverpool dikabarkan berminat untuk mencari tambahan amunisi pos gelandang bertahan pada musim depan. Football Insider menyebut bahwa Liverpool siap menggelontorkan banyak uang demi mencari gelandang bertahan papan atas. Laporan itu juga menyebut bahwa musim depan Indo akan lebih banyak dijadikan sebagai pemain cadangan oleh Arne Slot. Napoli siap lepas Victor Osimhen ke Arsenal dengan satu syarat. Napoli dikabarkan siap menjual Victor Osimhen ke Arsenal jika mereka menerima dua pemainnya sebagai bagian dari kesepakatan sang penyerang. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, The Gunners dapat menggunakan bek Takehiro Tomiyasu dan juga Emile Smith-Rowe sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran untuk Osimhen. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Napoli adalah pengagum Tomiyasu dan juga Smith-Rowe, dan kesempatan untuk mendatangkan mereka dapat membuka peluang bagi Mikel Arteta untuk bisa mendapatkan penyerang Napoli tersebut. AC Milan siap saingi Napoli demi datangkan Romelu Lukaku. AC Milan dikabarkan siap untuk bersaing dengan Napoli untuk bisa mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea di bursa transfer musim panas tahun ini. Sky Sport Italia mengklaim bahwa AC Milan juga mengincar Lukaku untuk menggantikan peran dari Oliver Giroud. Dikabarkan AC Milan menginginkannya dengan status pinjaman terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen pada akhir masa peminjamannya. Antonio Conte resmi jadi pelatih Napoli. Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis memperkenalkan Antonio Conte ke Napoli sebagai manajer baru mereka dengan kontrak selama 3 tahun. Mantan bos Juventus, Chelsea, dan Inter Milan tersebut telah menandatangani kesepakatan senilai 6 juta euro per musim, ditambah bonus dan menjadikan manajer dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub. Antonio Conte dikabarkan akan diberikan anggaran oleh Napoli senilai 250 juta euro untuk belanja pemain.